tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting.
Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purnkakun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting.
pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya, Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting.
Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purnkakun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinudin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinudin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinudin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purnkakun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting.
Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting.
Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinudin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purnkakun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purnkakun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinudin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK II Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK II mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya, Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK II Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinudin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya, Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purnkakun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting.
pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting.
pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK II Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK II mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK II Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purnkakun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSD KPKKP Pung Nugroho Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting.
pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya, Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purnkakun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting.
Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting.
Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting.
pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purnkakun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting.
pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut dekat dengan pemerintahan punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalang pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru.
Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur.
Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Bung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik
Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purnkakun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refly Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refly hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa.
Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin. Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K. Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran dengan pihak penuduh warga yang membangun. Jika memang untuk budidaya di laut harus ada spesifikasinya, misalnya budidaya kerapu juga budidaya kerang hijau. Pihak Agung Sedayu Group melalui Mu'annas Alaidit, kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group 9 Januari 2025, membantah terlibat dalam penanganan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang. Dia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya. Pernah digugat Jenderal Tempur TNI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius 30 km dekat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang, Banten. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho, Kamis 9 Januari 2024 menyatakan pagar dibangun tanpa izin.
Sesuai instruksi Presiden dan Menteri, ia bertindak tegas dan terukur. Ia mengatakan Prabowo marah besar karena pagar ilegal itu mengganggu aktivitas nelayan dan kehilangan mata pencaharian. Kini oknum yang membangun pagar itu diminta segera membongkar. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan jika benar pagar itu milik PSN PIK 2 Agung Sedayu Group, maka negara tidak boleh kalah oleh mereka. Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan banyak pihak yang tak senang dengan keputusan Prabowo. Namun hal itu harus dilakukan jika tidak berguna untuk masyarakat. Diketahui PSN PIK 2 mendapatkan protes dari pihak pemerhati lingkungan, bahkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia pernah digugat pada 16 Desember 2024 lalu. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Hozinuddin dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 Januari mengatakan gugatan diajukan 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan jenderal. Di antaranya Brigjen TNI Purn.K Kun Priyambodo, Ketua Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ia Jenderal Tempur dan Kawakan Malang melintang dalam penugasan penting. Pernah menjabat Kadis Libang TNI AD dan Staf Kasat TNI AD. Pengamat politik Rocky menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran PSN merupakan hal masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah. Ia menilai fenomena di mana PSN yang ditetapkan di era Jokowi itu lebih menguntungkan elit dibandingkan rakyat. Ia mencontohkan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Rampang Galang yang mendapatkan banyak tekanan. Refli Harun bongkar sosok artis pemilik pagar laut, dekat dengan pemerintahan, punya gurita bisnis. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar sosok artis di balik pembangunan pagar laut di PSN PIK 2 Tangerang, Selasa 14 Januari 2025. Dikatakannya pada clue menyebut selebriti yang sedang booming, kemudian yang berbisnis, maka tentunya yang dekat dengan kekuasaan. Sebab menurut Refli hanya orang dekat kekuasaanlah yang berani melakukannya. Dia pun miris melihat fakta tersebut karena tak ada siapapun yang bisa membeli laut. Jika tidak dilakukan pemerintah tetapi dilakukan selebriti, maka ini sangat luar biasa. Sosok artis dalam pagar laut ini diungkap seorang nelayan Pulau Cangkir bernama Heru. Ia mengatakan semua juga pasti tahu, anak kecil pun tahu siapa yang membangun pagar laut itu. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang saat ini sedang booming. Heru heran